Halo anak-anakku peserta didik kelas 9 dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lucy. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Apakah kamu tahu struktur dalam teks pidato persuasif? Struktur ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berisi salam pembuka, sapaan penghormatan, ucapan syukur. Isi merupakan penjelasan dari gagasan dan ide yang ingin disampaikan dalam teks pidato tersebut. Bagian ketiga, penutup, berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Perhatikan contoh berikut. Bagian tersebut merupakan bagian salam pembuka. Bagian tersebut merupakan bagian sapaan penghormatan. Bagian tersebut merupakan ucapan syukur. Bagian tersebut merupakan isi teks pidato. Bagian tersebut merupakan harapan. Bagian tersebut merupakan permohonan maaf. Bagian tersebut merupakan ucapan terima kasih. Dan bagian terakhir adalah salam penutup. Setelah mengetahui strukturnya, kira-kira ciri kebahasaannya apa ya? Ciri kebahasaannya ada 6, menggunakan kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan aktivitas. Kedua, menggunakan kata tugas. Kelompok kata tugas ada kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru. 3, menggunakan kosakata emotif, yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi. 4, menggunakan kosakata bidang ilmu yang lazim digunakan di bidang keilmuan. 5, menggunakan sinonim atau persamaan makna kata. 6, menggunakan kata benda abstrak yang menyatakan benda abstrak atau tanpa wujud. Kalimat aktif memiliki ciri-ciri subjeknya sebagai pelaku dan predikatnya berawalan me atau ber. Jenis kalimat aktif ada 2, transitif dan intransitif. Transitif, predikatnya memerlukan objek. Contoh, saya mengerjakan PR. Intransitif, tidak memiliki objek. Contoh, dia sedang bernyanyi. Kata tugas memiliki ciri-ciri, mempunyai makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Seringkali bentuknya tidak berubah dan maknanya akan jelas didampingi kalimat lain. Kelompok kata tugas ada preposisi atau kata depan, contohnya di, ke, dari. Konjungsi atau kata sambung, contohnya dan atau serta. Artikula atau kata sandang, contohnya si, sang, para. Interjeksi atau kata seru, contohnya wah, bah. Kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi. Contohnya, wahai pemuda harapan bangsa, kita songsong masa depan yang cerah untuk nusa bangsa kita. Sungguh binar wajahmu bagai rembulan yang bersinar di kala purnama. Ayo kobarkan semangat yang sempat padam di dada. Kosakata bidang ilmu, kosakata yang berasal atau memiliki unsur keilmuan. Contoh, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Sinonim. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contohnya, binatang bersinonim dengan fauna, bohong bersinonim dengan dusta, haus bersinonim dengan dahaga.
Kata benda abstrak menyatakan sebuah benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Misalnya, keyakinan, ilmu, kebaikan, ide. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Sekarang saatnya kamu berlatih. Perhatikan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah kenikmatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting dijaga demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Lingkungan hidup yang rusak akan mudah mendatangkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Dalam situasi demikian, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan agar kita dapat menjalankan fitrah sebagai manusia yang mengemban amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Pertama, menanam pohon. Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah, yaitu gerakan penanaman 1 miliar pohon. Menanam pohon dapat memberikan manfaat yang amat besar bagi kita, seperti membuat lingkungan lebih indah, membuat udara lebih bersih, atau membuat tanah menjadi kokoh sehingga tidak mudah terancam bahaya longsor dan masih banyak lagi. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Aktivitas ini sebaiknya tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga dijadikan sebagai kebiasaan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menggunakan energi listrik secara wajar. Seperti telah kita ketahui, sebagian besar energi listrik yang kita gunakan bersumber dari batu bara dan minyak bumi. Sisa pembakaran batu bara dan minyak bumi yang berupa karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu menghemat penggunaan energi listrik. Selain tidak boros, kita juga ikut mengurangi efek pemanasan global. Keempat, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah merupakan salah satu bentuk dari usaha untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sampah, khususnya yang berbahan plastik, sulit sekali untuk diurai di dalam tanah. Walaupun bisa, membutuhkan waktu yang lama bagi tanah untuk dapat menguraikan sampah. Dengan demikian, mendaur ulang sampah menjadi barang layak pakai merupakan solusi yang dapat kita lakukan. Kelima adalah bersepeda. Selain dapat menyehatkan tubuh, bersepeda juga merupakan wujud nyata kecintaan kita terhadap lingkungan sekitar. Berbeda dengan kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas emisi berbahaya. Selain dapat mengotori udara sekitar, gas tersebut juga dapat menyebabkan pemanasan global. Hadirin yang saya hormati, mari kita selamatkan dan rawat lingkungan hidup bersama-sama demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Sebuah kekeliruan dan kesalahan besar apabila kita membiarkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi di depan mata kita. Padahal, kita sesungguhnya bisa melakukan upaya penyelamatan dan pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Demikian beberapa gagasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Analisislah strukturnya. Checklistlah bagian-bagian dari pembukaan, isi hingga penutup pada teks tersebut. Kemudian berikan bukti bagiannya dengan menuliskan secara utuh kalimat yang sesuai dengan bagian-bagian pada teks tersebut. Analisislah ciri kebahasaannya. Temukan ciri kebahasaannya, kemudian tuliskan bukti kalimatnya, dan tunjukkan letaknya ada di paragraf berapa. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.